Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita sebelum mulai seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul ya di virtual ini ya, di pembelajaran PAI yang selanjutnya tanpa suatu halangan apapun ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai materi baru, Ustadz mau tanya materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat? Kita kemarin membahas tentang hari akhir ya. Siapa yang masih ingat menurut bahasa apa? Siapa yang masih ingat kiamat menurut bahasa? Saya Tat. Ya, siapa? Bangkitan dan akhir, Pak. Iya, silakan. Menurut bahasa apa tadi? Kebangkitan dan Akhir. Bangkitan dan akhir. Betul sekali. Ya, alhamdulillah 100 ya. Kemudian kiamat sugro kemarin apa ya? Kiamat kecil. Kemarin banyak yang menjawab kiamat kecil gitu tak ya. Padahal lengkapnya seperti ini. Jadi kiamat sugro itu rusaknya sebagian alam ini ya. Seperti bencana alam, banjir. Itu namanya kiamat sugro. Kemarin di soal hanya menjawab kiamat kecil gitu tak ya. Tapi yang lengkapnya ada di bukumu sudah saya terangkan kemarin seperti itu. Kemudian nama-nama hari kiamat satu aja. Yaumul Hisab, yang masih ingat? Hari perhitungan. Betul. Semuanya akan dihitung ya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat. Kemarin yang merupakan tanda umum. Munculnya wanita berpakaian tetapi amat sehingga terlihat Ya, bagikan bunuh unta. salah satunya yaitu ya munculnya wanita berpakaian tapi tipis ya, ketat seperti itu. Itu menandakan sudah tandanya hari kiamat. Dan kalau tanda khusus kemarin keluar Dajjal, kemudian Ya'juj Ma'juj dan munculnya Nabi Isa ya, dan banyak lagi. Oke, alhamdulillah sudah masih ingat semuanya. Dan apa yang saya terangkan semoga bisa paham semuanya yang kemarin ya. Oke, kita masuk materi baru. Bab 3. Saya share screen dulu. Ya, tiba-tiba saya batuk ini gimana ini? Siapa yang tadi malam sudah belajar? Yuk, tunjuk tangannya. Mana ini nggak ada yang angkat tangan? Mas Naufal, bagus. Yuk, siapa lagi yang tadi malam belajar? Berarti belum ya? Nggak apa-apa, alhamdulillah. belum. Sudah muncul? Sudah. Nama-nama Allah. Oke.
Materinya hari ini ya. Indahnya nama-nama Allah ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya, dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu sudah sering mempelajari yang namanya Asmaul Husna. Asmaul Husna di sini artinya apa? Siapa yang tahu? Saya Ustadz. Oh iya, silakan. Nama Allah yang agung. Betul Nama-nama Allah sekali. yang agung. Betul. Baca buku ya. Baca Ya, betul. buku apa toh? Pengertian ini enak ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Nama-nama Allah yang baik. Tolong di-mute dulu yang tidak saya tanyai. Nanti kalau saya tanyai baru dibuka mic-nya ya nggih, biar jelas suaranya. Oke, nama-nama Allah yang baik. Jadi Allah itu memiliki nama-nama yang baik ya. Nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia, sesuai dengan sifat-sifatnya. Seperti itu. Karena Allah itu memiliki berapa kira-kira? Memiliki 99 Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, nanti di bab ini kalian hanya menghafal 4 saja. Gak banyak-banyak ya. Jadi kira-kira yang pertama apa ya? Yang pertama adalah As-Somad. Bukan Somad, Pak Ustadz Abdus Somad ya. Al-Mutahadir, Al-Muqtadir, Al-Muhadim, Al-Muqaddim, Al-Bahi. Al-Baqi. Ya, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari adalah 4 ini. Kemudian untuk penjelasannya bagaimana nanti As-Somad itu seperti apa, Muqtadir seperti apa, Al-Muqaddim seperti apa, nanti di slide berikutnya. Apakah ini ada yang sudah apa semua? Sudah apa semua ya? Cuma 4 kok. As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Ngapalnya gampang banget ya. Ya, seperti itu. Yang pertama, As-Somad. Nah, ini perhatikan. As-Somad itu maha dibutuhkan. Seperti Ustadz Abdus ya. Dia dibutuhkan banyak umatnya untuk mengisi kajian. Nah, jadi nama ini istilahnya biar cepat hafal kalian menuju ke Ustadz Somad. Nah, Ustadz Somad itu artinya apa ya? Maha dibutuhkan. Nah, beda kalau Allah ini dibutuhkan semua makhluk. Kalau Ustadz Abdus Somad dibutuhkan umatnya. Ya, seperti itu. Untuk mengisi kajian, mengisi tausiah, ya. Seperti itu. Namun kalau As-Somad ini, semua makhluk itu bergantung pada Allah. Ya. Semuanya dari hewan, tumbuhan, manusia itu semuanya bergantung kepada Allah ya. Semuanya membutuhkan Allah. Ini hewan ini membutuhkan Allah untuk apa? Makan. Misalkan dia itu setiap hari makan, dia mencari rumput. Nah, Allah ini yang berikan kebutuhan. Kemudian tumbuhan ini juga bisa hidup, bisa besar seperti ini. Ini juga Allah yang memberikan kehidupan ya. Memberikan air ini Allah ini. Kemudian manusia, seperti tiap hari kita makan ini, kita butuh Allah ya. Untuk hidup seperti ini, untuk makan, untuk mencari rezeki. Itu semuanya minta kepada Allah. Kita doa setiap hari supaya diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Itu kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Allah. Ya. Jadi semuanya ini bergantung. Membutuhkan Allah. Nah, maka Allah As-Somad, maha dibutuhkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu adalah Pak, katanya boleh bergantung, Pak. Oke, lanjut ya kalau nggak jadi ya. Ini ayatnya. Allah Somad ini berada di surat Al-Ikhlas ya ayat 2. Allahus Somad. Tadi artinya Allah tiada Tuhan yang bergantung kepadanya. Semua ini bergantung pada Allah. Gitu ya. Berarti bukan Allah bergantung pada manusia, tidak. Tapi kita sebagai makhluk Allah itu bergantung padanya ya. Nah, jadi kita itu membutuhkan Allah istilahnya gitu ya. Untuk apa saja. Ini di ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ayat 2.
Nanti bisa dibuka di juz amma kalian atau dibuka di buku kalian ada. Nah, jadi intinya Allah itu tempat bergantung, maha dibutuhkan ya. Kenapa kok beda Ustadz? Ini artinya as-somad sini kok bergantung, kalau yang di buku tadi kok maha dibutuhkan. Nah, sama aja, bergantung dan dibutuhkan itu sama. Semuanya bergantung pada Allah, semuanya membutuhkan Allah, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, Al-Muqtadir. Allah maha berkuasa. Allah maha berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Langit, bumi, serta alam isinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ya. Nah, jadi ini gunung, kemudian pohon-pohonan, langit, matahari, planet, semua itu adalah ciptaan Allah. Allah berkuasa atas segala ciptaannya. Mau diapain aja itu sudah kehendak Allah ya. Nah, siapa tahu kalau nanti kita hidup di mana ya? Di dekat gunung misalkan. Gunung itu tiba-tiba meletus. Nah, itu kan kehendak Allah. Allah itu berkuasa ya. Mau jangankan gunung, semua bumi ini dihancurkan aja Allah berkuasa kok, bisa kok ya. Karena apa? Karena ya semua makhluk ini ya, langit, bumi, manusia dan alam semuanya ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah itu berkuasa. Apapun akan dihancurkan juga bisa saja. Kun fayakun, kalau dia sudah berkata, kun, katakanlah maka fayakun, maka jadi. Nah, menciptakan kita ya, melahirkan ayah ibu kita itu melahirkan kita, itu, kun fayakun langsung jadi ya. Kalau Allah sudah berkehendak, berkuasa, maka apapun yang diciptakan akan jadi. Itu makanya Allah maha berkuasa. Kemudian yang ketiga ini Al-Muqaddim. Qadim itu berarti mendahulukan ya. Allah itu maha mendahulukan. Jadi Allah yang mendahulukan sesuatu atas yang lainnya. Nah, jadi Allah itu bisa mendahulukan sesuatu. Mendahulukan sesuatu gimana Ustadz? Ya, ini contohnya. Allah itu mendahulukan dan meletakkan tempatnya sesuatu yang pantas didahulukan. Jadi misalkan yang pantas didahulukan, Allah maka akan dahulukan. Contohnya gini. Ini ada gambar orang soleh misalnya. Ada gambar ustadz atau kiai. Nah, kita lihat ya di Indonesia, seringkali kita lihat banyak ulama itu kok cepat meninggalnya. Itu ya. Kemarin Syekh Ali Jabir, kemudian Arifin Ilham, dan ustadz-ustadz yang lain itu meninggalnya cepat. Nah, Allah ini maha mendahulukan. Siapa saja yang dicintainya, ingin didahulukan untuk wafat dan segera dimasukkan surga, itu kehendak Allah. Nah, kita juga nggak tahu ya. Kita siap-siap saja. Kita nggak tahu mati kita itu kapan ya. Kita juga nggak tahu. Allah itu maha mendahulukan. Nah, misalkan ini sudah meninggal, pengen dimasukkan surga juga bisa. Bahkan yang orang yang jahat pun ya, kita lihat ya. Banyak orang yang jahat itu kok meninggalnya malah lama. Belum meninggal. Nah, ini juga Allah berkehendak ya, mengakhirkan. Mereka diberi tangguh istilahnya. Dibiarkan dulu, biarkan mereka di dunia senang-senang dulu. Nah, nanti setelah meninggal, lihat azab kubur menanti ya. Nah, jadi jangan iri ya sama yang mereka, itu kok yang jelek-jelek kok malah matinya lama ya Ustadz. Padahal itu yang soleh-soleh malah matinya duluan. Nah, ini kan Allah maha mendahulukan. Dia berkehendak ya, mengutamakan beberapa orang pilihan seperti nabi, sahabat, ulama yang soleh, itu berkuasa untuk memajukan adab atau siksa atau memberikan surga, itu kehendak Allah ya. Itu. Maka Allah memiliki asma yang bernama Al-Muqaddim. Nah, sampai di sini paham ya? Paham. Oke, yang Paham. lainnya.
Nah, jadi jangan iri, kalian jangan iri. Kalau misalkan, oh itu yang baik kok malah kena COVID cepat meninggal. Nah itu malah yang setiap hari nggak sholat malah sehat, malah hidup. Nah, jangan iri ya. Allah itu sudah berkehendak seperti ini. Mendahulukan siapa saja orang pilihan yang dipilih Allah ya. Orang soleh itu segera daripada di dunia ini segera mau diwafatkan, mau dimasukkan surga. Nah, Masya Allah, subhanallah. Itulah Allah Maha berkehendak. Semoga nanti kita termasuk orang yang terpilih ya. Terpilih oleh Allah menjadi orang yang soleh dan nanti meninggal dan masuk surga. Itu. Amin Allahumma amin. Amin. Selanjutnya baleni mana? Yang keempat. Nah, Allah Maha Kekal atau Al-Baqi. Nah, ini biasa kalian dengar ya di Arab Saudi di mana ya? Di Madinah. Baqi. Makam Baqi. Nah, itu makam Baqi itu cuma batu doang. Nah, itu mengambil nama ini ya, nama Al-Baqi, Maha Kekal. Tapi di sana tidak kekal ya, nanti tidak di alam kubur terus. Tapi nanti akan menuju ke alam akhirat setelah dikubur nanti. Nah, ini Al-Baqi ini Allah Maha Kekal. Dia hidup selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Nah, karena apa? Nah, karena Allah yang menciptakan semua ini ya. Bumi, langit, manusia, planet, hewan, semuanya yang ada di langit bumi ini semuanya ciptaan Allah. Ada air, di kehidupan buat kita itu Allah yang ciptakan ya. Nah, kapanpun selain darinya akan binasa. Jadi selain dari Allah ini akan binasa. Mulai dari bintang, langit, bulan, bumi, gunung, ini semuanya akan hancur. Malaikat Ini kalau juga, misalkan, Pak. Oh iya, malaikat yang mencabut nyawa pun nanti mencabut dirinya sendiri. Nah itu semuanya akan mati. Nah, jangan kok dikira enak ya mencabut nyawa itu mencabuti semua makhluk yang ada di bumi ini, tapi dia tidak dicabut. Enggak, nanti dia juga merasakan sakratul maut juga. Semuanya meninggal, semuanya wafat, kecuali Allah. Allah Maha Kekal. Nah, bumi, gunung ini bisa hancur nanti suatu saat kalau hari kiamat ini dikeluarkan semua mahmanya. Ini ya, meteor bertabrakan, bumi ini dikeluarkan semua isi di dalam perut bumi ini. Lihatlah kalau kalian lihat di YouTube itu ngeri ya. Hari akhir, hari kiamat semuanya akan musnah, manusia dimatikan semua dan nanti dibangkitkan, trompet sangkakala. Nah, hanya Allah ini yang berkuasa ya, kekal. Jadi Allah itu tidak akan mati. Tapi jangan berpikir gini, waduh kok nggak mati itu gimana ya bentuknya Allah. Nah, nanti jangan sampai berpikir ke sana. Kita harus yakin saja bahwa Allah itu ada, walaupun kita belum pernah melihat ya, belum melihat bentuknya, belum melihat seperti apa. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman itu cuma wajib untuk percaya ya, mempercayai bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Kita menjalankan syariatnya, perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, itu tok ya. Nanti insya Allah kita akan dimasukkan ke surga. Seperti itu ya anak ya. Jangan sampai apa ya, berpikiran aneh-aneh ya tentang Allah. Nanti menjerumuskan kalian ke kemusyrikan ya. Itu adalah pelajaran yang nomor 4 tadi ya, yang Asmaul Husna yang nomor 4. Alhamdulillah. Sampai sini apakah ada yang bingung? Boten. Oke, lanjut ya. Lanjut yang slide berikutnya, ini tugas untuk kalian. Wah, kelihatan? Ini ada hadis arba'in yang saya coret merah ini, nanti kalian hafalkan ya. Ini Ustadz bacakan dulu, nanti kalian dengarkan, baru nanti diikuti bareng-bareng ya. Anna rajulan, kalau hadis itu boleh dibaca tidak bertajwid ya. Jadi bukan anna rajulang, nah, enggak usah gitu. Hadis itu boleh dibaca
tanpa tajwid. Jadi anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam faqala. Artinya ini. Pak, itu tugasnya Seorang suruh baca bertanya ya, kepada Pak. Rasulullah. Apa? Tugasnya suruh baca itu. Nanti menghafal. Ini didengarkan dulu ya. Ini Ustadz bacakan dulu, kalian dengarkan, nanti baru diikuti bareng-bareng. Setelah paham nanti baru dihafalkan, waktunya selama seminggu, ya. Ya, dengarkan dulu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Artinya ini. Sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata. Nah, itu artinya tadi ya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata. Nah, itu tadi arti dari anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Aro'aita idza shallaitu. Aro'aita itu saya, bagaimana pendapatmu jika saya melihat, ya. Jika saya melaksanakan. Jadi aro'aita idza shallaitul maktubati. Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib? Maktubah itu wajib ya. Maktubati. Aro'aita idza shallaitul maktubati. Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib? Nah, itu ada yang ini ya, koma. Wa ahlaltul halal. Nah, ini gampang ini. Wa ahlaltul halal. Kelewat ya, saum Ramadan dulu. Kelewat. Wa sumtu Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal. Menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan mengharamkan yang haram. Kemudian apa ini? Walam azid ala dzalika syai'. Dan saya tidak tambah sedikit pun. Kemudian a'adkhulul jannah. Apakah saya akan masuk surga? Ola, Rasulullah menjawab ya. Naam, ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi intinya ini, hadis ini ya, hadis arba'in, itu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Bagaimana ya Nabi pendapatmu jika saya itu melaksanakan sholat, puasa, menghalalkan yang halal, maksudnya menghalalkan hal ini, ya barang-barang yang halal ya tidak kita haramkan gitu ya. Padi misalkan kita makan beras, makan nasi, makan tempe itu kan halal. Ya itu ya halal kita makan, tidak mengharamkan. Itu nasi haram itu. Nah, tidak itu maksudnya tadi menghalalkan yang haram itu. Tidak mengharamkan yang haram. Nah, jadi misalkan kayak daging anjing, daging babi itu kan haram. Ya haram, tidak kita halalkan gitu ya. Apakah saya akan masuk surga? Nah, itu sahabat ya. Maka Rasulullah menjawab, ya betul, kamu akan masuk surga. Nah, itu hadisnya seperti itu. Jadi tentang pertanyaan suatu sahabat kepada Rasulullah. Aku ke sholat ya Rasul, zakat, puasa, kemudian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram, apakah masuk surga? Rasulullah menjawab, ya. Insya Allah. Nah, jadi apakah kita sudah sholat 5 waktu belum? Nah, kalau mau masuk surga ya harus sholat 5 waktunya dulu ya. Puasanya Ramadan harus penuh ya, jangan ada yang bolong. Kalau dia punya utang ya disaur. Insya Allah Rasulullah menjawab, ya kamu masuk surga. Seperti itu ya. Coba kita ikuti bersama-sama yang anna rajulan bersama-sama. Abata. Anna rajulan Rajulan. Salah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala idza shallaitul maktubati wasumtu Ramadan ahaltul halal haramtul haram walam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah. Qala na'am. Seorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat wajib saat Ramadan? Jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun, dan saya tidak tambah akan surga. Dia bersabda, ya. Apa sudah hafal semuanya? Belum Ustaz? Belum. Sanggup untuk menghafalkan? Insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Alhamdulillah. Mohon maaf, tadi tak matikan. Bentar. Tadi Ustadz terputus. Ini mau keluar sendiri. Ya, insya Allah bisa semuanya. Coba apakah ada salah satu yang mau membaca ini, yang berani membaca ini? Coba. Ustadz pengen lihat. Siapa yang pengen? Yuk. Yang putri nggak apa-apa, yang putra? Alhamdulillah. Yang saya coret merah aja. Yuk, siapa yang mau berani? Baim, Pak. Yuk, Mas Baim. Baim. Iya, Mas Baim. Ada nggak? Yuk, Mbak Nailal Husna. Ada nggak ini? Nek. Berani nggak? Mbak Ariza, berani? Baim metu. Nggak ada yang berani, gimana ini? Pak Salmanur. Nggak ada yang berani. Coba kita baca bareng-bareng. Roset, Pak, roset. Saya dulu ya. Dengarkan dulu, saya dulu ya, nanti baru kalian ngikuti ya. Oke. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abata. Anna rajulan sa'ala Faqala. Ara'aita idza shallaitul maktubati. Wasumtu Ramadan. Wasumtu Ramadan. Wa ahlaltul halal. Wa haramtul haram. Mana nih? Walam azid ala dzalika syai'.
A'adkhulul jannah? Adzakhulul jannah. Qala na'am. Qala na'am. Qala na'am. Seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat wajib? Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib? Berpuasa Ramadan, halalkan yang halal, haramkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Insya Allah tugasnya itu nanti kalau sudah hafal, kalian rekam di HP, matanya sambil terpejam, ya, tidak boleh melihat. Nanti kalau melihat, wah, ini menyontek. Ya. Ini waktunya ya, kalau bisa seminggu. Voice note, Pak. Voice note. Oh, saya tolak. Nanti kalau voice note enggak tak nilai. Nanti itu melihat. Ya. Insya Allah bisa lah. Ini gampang ya. Apa? Gak usah video, Pak. Harus video ya. Soalnya ini untuk kejujuran kalian. Ya. Pak. Soalnya kelas 6 itu harus biasakan jujur. Harus diajarkan kejujuran ya. Agar kebiasaan. Oke, siap ya? Apa nanti misalkan belum seminggu belum ya 2 minggu. Enggak, paling sehari apa loh nih. Kamu kan ngapalkan 1 juz kan gampang toh. Udah hafal semua toh 1 juz 30. Insyaallah sudah ya. Lah juz sampai 3 juz toh. Nah, ini cuma kecil lah. Baca berulang-ulang nanti kan insyaallah hafal. Nah, ini nanti kalau sudah direkam video ya. Nah, video sambil terpejam matanya. Rasulullah ya. Dihafalkan sambil terpejam baru direkam. Ya. Nanti dipotong nggak apa-apa. Artinya apa itu? Arabnya dulu ya. Misalkan kepanjangan beberapa menit, nanti durasinya terlalu panjang, durasinya ukurannya besar, Arabnya dulu dikirim baru artinya itu ya. Tapi harus bareng. Sambil terpejam. Yang tidak terpejam nanti tidak dinilai. Ini nilai praktek ya. Di bab ini, bab 3, insya Allah ada praktek. Ya ini masuk ke nilai praktek kalian. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Silakan. Mboten. Mboten langsung. Ada yang belum paham? Mbak Najwa mau bertanya, Mbak Najwa, silakan. Mbak Najwa Faradisa, mau tanya enggak? Enggak. Enggak. Mbak Nidia, tanya enggak? Enggak. Oh, enggak ada yang tanya. Oke. Kalau enggak tanya berarti sudah paham semua ya? Oke. Jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik berjumlah 99. Yang kita pelajari hanya berapa tadi? Hanya 4 ya. 4. Apa saja kira-kira tadi? As-Somad. Kemudian Al-Muqaddim. Siapa lagi? Tak tuduhke ben apal.
muqtadir. Kemudian al-muqaddim. Yang terakhir al-baqi. Ini yang kita hafalkan hanya ini. Dan pengertiannya sudah kita bahas tadi. Semoga kalian paham. Nanti bisa dihafalkan ini juga ya. Selain hadis tadi, ini juga dihafalkan biar mengerjakan soal. Nanti hafal luar kepala. Seperti itu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Oke. Oke, betul kita akhiri. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Abata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam kepada Ustazah Ustaz Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan area. Pi neng lapangan pi. Yo nek iso. Nang Iya, lapangan iya. metu. Kan ngerjain tugas. Wisna. Yes. Iya. Silakan mau ngobrol ya, silakan. Pung bertemu ya. Sing arep main. Apa iki? Wis. Males main. Wis rapin. Sisit nih tak tembak. Baru lihat Mbak Isyah. Tipu. Mas Fatma ini siapa Mas Fatma? Udah. Mas Fatma ini siapa Mas Fatma? Rapi, Pak. Namanya belum sesuai ya. Mas Raffi ya. HP saya dicas, makanya pakai HP ibu. Oh gitu. Nomor pi, catat nomor pi. Tadi pembelajaran ya Fitcon ya. Ya pi, Apa ya? nomormu